Halo, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan mulai proses belajar mengajar kita di kelas 9 dengan mata pelajaran IPA. Namun sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Kita siap diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, pada pertemuan yang pertama ini di kelas 9 untuk pelajaran IPA diawali dengan materi yang paling pertama, yaitu tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Dengan kompetensi dasar, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan untuk indikatornya ada 4. Yang pertama, menjelaskan proses pembelahan sel. Yang kedua, menjelaskan sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian yang keempat, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, adik-adik, baiklah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup, di mana makhluk hidup terdiri atas 3 kelompok yang besar, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada materi yang pertama ini, kita belajar dulu tentang pembelahan sel, di mana ada 3 tujuan makhluk hidup melakukan pembelahan sel. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Maksudnya, makhluk hidup dapat bertumbuh dari kecil menjadi besar karena sel-selnya bertambah banyak. Kemudian yang kedua, untuk perbaikan. Maksudnya yaitu untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Misalnya kalau kita kena luka, ada bagian sel yang rusak, disitulah terjadi proses perbaikan. Kemudian yang ketiga, untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Maksudnya untuk memperbanyak keturunan. Nah, adik-adik, proses pembelahan sel merupakan pembentukan sel-sel baru atau anakan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu yang pertama, pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Ibu akan jelaskan yang pertama tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Nah, pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase. Yang pertama, profase, yang kedua, metafase,
yang ketiga anafase, dan keempat telofase. Nah, pada setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nanti pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu pada fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan pembelahan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar diagram proses pembelahan secara mitosis. Pada fase pertama, yaitu profase, di mana terjadi pembelahan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian pada fase yang kedua yaitu metafase, di mana kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Pada fase yang ketiga yaitu anafase, terjadi kromatik saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, pada fase yang terakhir yaitu telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai meregang. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelahan yang kedua yaitu pembelahan secara meiosis. Pada pembelahan ini terjadi pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Nah, sekarang kita lihat di gambar tentang fase-fase pada pembelahan secara meiosis. Fase yang pertama yaitu profase 1. Pada profase 1 terjadi membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Di situ juga benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Kemudian metafase 1. Pada metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan keempat yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya pada profase yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan berbentuk gelendong pembelahan. Kemudian metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Dan yang berikutnya, anafase 2,
kromosom terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, telofase 2 terjadi, nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Nah, demikianlah materi tentang pembelahan sel yang telah Ibu sampaikan tadi. Pada akhirnya, Ibu akan memberikan tugas. Siapkan buku catatan, kemudian tulis ini soal, di mana soal ini adik-adik akan jawab dan akan kirimkan pada Ibu. Sudah siap semua? Soal yang pertama. Apa tujuan makhluk hidup melakukan pembelahan sel? Sekali lagi, apa tujuan makhluk hidup melakukan pembelahan sel? Soal yang kedua, jelaskan fase-fase pada pembelahan mitosis. Dan soal yang ketiga, jelaskan fase-fase pada pembelahan meiosis. Demikianlah kita telah mengikuti proses pembelajaran IPA pada tatap muka yang pertama. Semoga pelajaran yang telah Ibu berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan harapan Ibu untuk adik-adik kelas 9 dapat menjawab soal-soal yang telah Ibu sampaikan, nanti kirim pada nomor WA. Kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.